Halo teman-teman, nama saya Renaldi Ihsan Rahmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial persoalan penugasan. Apa itu masalah penugasan? Masalah penugasan adalah masalah yang berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas-tugas yang berbeda-beda pula. Metode Hungarian atau Hungarian Method adalah salah satu dari beberapa teknik pemecahan masalah penugasan. Untuk dapat menerapkan metode Hungarian, jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Selain itu, setiap sumber harus ditugaskan hanya satu tugas saja. Di sini ada contoh soal untuk kasus minimasi, yaitu suatu perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Tabel matriks biaya adalah sebagai berikut. Lalu langkah pertama yaitu mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost dengan cara pilih elemen terkecil dari setiap baris, kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Pada baris A, elemen terkecilnya adalah 15, sehingga semua elemen pada baris A dikurangi 15. Pada baris B, elemen yang terkecilnya adalah 14, lalu pada C adalah 20, dan pada D adalah 16. Setelah semua baris dikurangi oleh elemen yang paling terkecil, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya adalah reduce cost matrix terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix dengan cara pilih elemen terkecil dari setiap kolom pada RCM yang tidak mempunyai nilai 0, lalu kurangkan pada seluruh elemen dalam kolom tersebut. Pada hasil reduce cost matrix, pada kolom ketiga tidak terdapat nilai atau elemen 0, sehingga pada kolom ketiga dikurangi oleh elemen yang paling terkecil, yaitu adalah 2. Lalu setelah itu didapatkan total opportunity cost matrix sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliput seluruh elemen bernilai 0. Perlu digarisbawahi di sini adalah penugasan optimal adalah visible jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom. Di sini pada kolom ketiga kita bisa menarik garis vertikal. Lalu pada baris C kita bisa menarik garis horizontal, dan pada baris D kita bisa menarik garis horizontal juga. Lalu setelah menarik minimum garis, langkah selanjutnya adalah untuk merevisi total opportunity matrix. Pilih elemen terkecil yang belum terliput garis untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliput. Kemudian ditambahkan jumlah yang sama pada seluruh elemen yang mempunyai 2 garis yang saling bersilang. Setelah menarik garis minimum garis, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Dan pada daerah sini belum terliput oleh minimum garis, sehingga pada daerah sini kita pilih elemen yang bernilai paling kecil, yaitu 1. Lalu semua elemen yang terliput ini dikurangi oleh nilai terkecil, yaitu 1, dan pada elemen yang memiliki garis silangan ditambah 1. Lalu didapatkan matriks sebagai berikut, sehingga jika kita menarik garis akan menghasilkan garis sebagai berikut.
Di sini jumlah minimum garis sudah ada 4 garis, itu 1, 2, 3, dan 4, sehingga penugasan telah visible atau optimal, sehingga matrik optimal didapatkan, yaitu adalah untuk untuk karyawan A bisa melakukan pekerjaan yang pertama, lalu untuk karyawan B saya revisi, maksud saya pada karyawan A akan mengerjakan pekerjaan yang ketiga, lalu pada karyawan B akan melakukan pekerjaan yang pertama, dan karyawan C akan mengerjakan pekerjaan yang kedua, dan karyawan D akan mengerjakan pekerjaan yang keempat. Perlu diingat di sini, satu pekerjaan hanya boleh dikerjakan oleh satu karyawan saja, sehingga tidak boleh ada yang satu pekerjaan dikerjakan oleh dua karyawan. Setelah mendapatkan matrik optimal, sini kita tinggal menandai pada tabel matrik biaya untuk mendapatkan minimum biayanya, yaitu yang karyawan A mendapatkan pekerjaan yang ketiga, yang B mendapatkan pekerjaan yang pertama, yang C mendapatkan pekerjaan yang kedua, dan yang D mendapatkan pekerjaan yang keempat, sehingga didapatkan schedule penugasan optimal, yaitu 18 ditambah 14 ditambah 20 ditambah 16, maka jumlah minimum untuk biaya pengerjaan seluruh pekerjaan adalah 68. Oke, yang selanjutnya adalah maksimasi, yaitu suatu perusahaan mempunyai 5 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 5 karyawan. Tabel matrik keuntungan adalah sebagai berikut. Pada soal ini adalah mencari keuntungan maksimal. Langkah yang pertama adalah mengubah matrik keuntungan menjadi matrik opportunity loss. Caranya adalah dengan pilih elemen terbesar dari setiap baris, lalu kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Pada elemen baris A, nilai terbesarnya adalah 15, sehingga 15 dikurangi oleh nilai seluruh elemen pada baris A. Lalu pada baris B, elemen terbesarnya adalah 15. Pada baris C, elemen terbesarnya adalah 12. Pada elemen D, elemen terbesarnya adalah 16. Pada baris E, elemen terbesarnya adalah 17. Setelah seluruh elemen baris dikurangi dengan nilai terbesarnya, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya adalah sama seperti kasus minimasi tadi, seluruh kolom yang tidak mempunyai elemen 0 dikurangi oleh elemen terkecilnya, yaitu di sini ada 3 kolom yang tidak mempunyai elemen 0. Pada kolom pertama nilai terkecilnya adalah 1. Pada kolom kedua nilai terkecilnya adalah 1. Dan pada kolom ketiga nilai terkecilnya adalah 3. Sehingga didapatkan hasil seperti berikut. Pada kolom pertama seluruh elemennya dikurangi nilai 1, dan pada kolom kedua dikurangi 1, dan kolom ketiga dikurangi 3 semuanya. Lalu setelah dikurangi, kita bisa
melihat hasilnya sebagai berikut, dan kita bisa menarik garis di sini. Yang pertama adalah kita bisa menarik garis vertikal pada kolom kelima, lalu baris horizontal pada baris E, dan pada baris D kita bisa menarik garis horizontal. Lalu pada B, maka kita setelah menarik garis minimum, maka kita mendapatkan baris C dan baris A yang belum terlintasi oleh garis. Lalu selanjutnya pada baris yang belum terlintasi oleh garis, kita mencari nilai elemen yang paling terkecil, yaitu 2. Lalu semua elemen yang belum terlintasi oleh garis dikurangi oleh elemen terkecil, yaitu 2, dan pada elemen yang mempunyai garis silang ditambah dengan 2, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Pada baris ke A semua elemen dikurangi dengan 2, pada baris C juga dikurangi dengan 2, dan pada elemen yang memiliki garis silang ditambah dengan 2, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya kita menarik lagi garis minimum. Di sini ada perubahan posisi garis pada garis vertikal yang sebelumnya pada kolom 5 berpindah pada kolom ketiga, karena di sini kolom ketiga memiliki 3 elemen 0, sehingga kita bisa menarik garis vertikal di sini. Lalu garis horizontal pada baris A, baris B, baris C, dan pada baris D. Lalu setelah kita menarik garis minimum, kita bisa mendapatkan di sini garis yang pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, dan garis kelima. Karena jumlah garis sama dengan jumlah kolom dan jumlah baris, maka ini sudah didapatkan solusi optimum. Baik, setelah kita menarik garis minimum, kita bisa mendapatkan matrik optimal di sini. Untuk karyawan A mendapatkan pekerjaan yang kedua, karyawan B mendapatkan pekerjaan yang pertama, dan karyawan C mendapatkan pekerjaan yang kelima. Karyawan D mendapatkan pekerjaan yang keempat, dan karyawan E mendapatkan pekerjaan yang ketiga. Sehingga didapatkan schedule penugasan sebagai berikut. Untuk karyawan A mendapatkan pekerjaan yang kedua, yaitu pada tabel materi keuntungan. Pada karyawan A untuk pekerjaan 2 mendapatkan keuntungan 12. Lalu karyawan B mendapatkan pekerjaan pertama, yaitu dengan keuntungan 14, dan karyawan C mendapatkan pekerjaan yang kelima, yaitu keuntungannya 12. D dengan pekerjaan yang keempat mendapatkan keuntungan 16, dan yang E untuk pekerjaan ketiga mendapatkan keuntungan 14. Sehingga setelah didapatkan keuntungan dari setiap pekerjaan, jika kita dijumlahkan maka mendapatkan hasil optimum atau hasil maksimalnya adalah 68. Sehingga pada soal yang kedua ini hasil maksimasinya adalah 68. Oke, sekian saja teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya.